Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan menjelaskan isi dari monumen Pancasila ini. Tapi sebelum melanjutkan videonya, perkenalkan saya Jen Perskiatha dari absen 9. Saya Rian Almahri dari absen 26. Saya Faisal Aljibran dari absen 21. Saya Muhammad Tafarrok Sumaputra dari absen 16. Saya Resal Sadianti dari absen 22. Saya Muhammad Sigit Agus Wibowo dari absen 14. Saya Rasyanes Bayaki absen 20. Saya Suzandra Nafiza dari absen 33. Saya Muhammad Ferdiansyah dari absen 12. Di belakang saya ini ada tugu 7 pahlawan revolusi. Yang pertama itu ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Yang kedua itu ada Mayor Jenderal L. Suprapto. Yang ketiga itu ada Mayor Jenderal MT Haryono. Yang keempat itu ada Mayor Jenderal S. Parman. Yang kelima itu ada Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Yang keenam itu ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh ada Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Nah, yang dimaknai oleh penghormatan kepada jasa para pahlawan revolusi, keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, peringatan sejarah agar generasi muda tidak melupakan pengorbanan mereka. Nah, di belakang saya ini ada lapangan monumen Pancasila yang menjadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman ideologi lain. Gitu. Dan biasanya juga lapangan ini pada tanggal 1 Oktober untuk upacara. Nah, ini adalah dapur umum pada saat itu. Tempat ini digunakan oleh anggota G30 SPKI untuk memasak dan menyiapkan makanan bagi para anggota pasukan mereka selama peristiwa pemberontakan tahun 1965. Dapur ini menjadi bagian dari markas G30 SPKI di Lubang Buaya. Nah, di sini ada replika dari truk Dodge tahun 1961 dengan nomor polisi 2982L yang merupakan replika dari kendaraan PN Artayasa yang dirampas oleh pemberontakan G30 SPKI di Jakarta di Jalan Iskandar Syah, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian mobil ini digunakan untuk menculik serta mengangkut jenazah dari Brigjen TNI DI Panjaitan dan kediamannya menuju ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 1965. Kemudian di sini ada pos komando, tempat yang digunakan oleh anggota G30 SPKI untuk merencanakan dan mengatur aksi penculikan perwira TNI AD pada tahun 1965. Dari pos inilah seluruh kegiatan pemberontakan di daerah Lubang Buaya dikendalikan. Nah, di belakang saya ini adalah sumur maut atau biasa dikenal sebagai Lubang Buaya. Nah, teman-teman, sumur maut ini adalah tempat menjadi pembuangan dari jenazah 7 perwira TNI Angkatan Darat setelah mereka diculik, disiksa, dan dibunuh oleh anggota gerakan 30 September atau G30 SPKI pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Para korban dibuang ke dalam sumur sedalam sekitar 12 meter dengan diameter kurang lebih 75 cm. Jenazah mereka baru ditemukan pada 3 Oktober 1965 setelah dilakukan pencarian oleh pasukan TNI. Nah, ini adalah rumah penyiksaan di mana saat itu para pahlawan revolusi disiksa oleh anggota G30 SPKI sebelum dibunuh dan dibuang ke sumur maut. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di Museum Pengkhianatan PKI. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke dalam. Yang selanjutnya di sini terdapat diorama dari proses rapat pembentukan G30 SPKI, di mana anggotanya itu terdapat SHF, Kamaruzzaman, Pono, dan Waluyo, dan dipimpin oleh DN Aidit. Selanjutnya di sini ada latihan sukarelawan di Lubang Buaya, di mana untuk mempersiapkan pemberontakan PKI juga mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggota PKI lainnya. Selanjutnya di sini ada pengangkatan jenazah dari sumur maut.
Pengangkatan 7 jenazah ini perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan pada 4 Oktober yang dieksekusi oleh 2 prajurit KKO yaitu Angkatan Laut yaitu Vance Kondau dan Sugimin. Prosesnya sangat sulit karena sumur yang sempit yang diameternya 76 cm dan di dalamnya sekitar 12 meter. Jadi di sini adalah diorama penculikan Jenderal A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution ini mencoba melarikan diri melalui tembok belakang. Anaknya yaitu Irma tertembak oleh para WPI PKI. Setelah melihat anaknya tertembak, Jenderal A.H. Nasution mencoba untuk kembali ke dalam rumah. Namun istrinya sendiri mengisyaratkan untuk tetap melarikan diri, sehingga Jenderal A.H. Nasution pun melarikan diri dan selamat. Oke, setelah ini ada proses penculikan Mayor Jenderal R. Soeharto. Pada saat itu, rumah kediaman Jenderal R. Soeharto itu didatangi oleh beberapa prajurit. Lalu ia dimintai untuk menemui presiden. Namun Jenderal R. Soeharto itu meminta izin untuk mengganti bajunya terlebih dahulu, tetapi tidak dibolehkan oleh beberapa prajurit dan langsung dipaksa dengan cara memegang tangannya dan sambil menodongkan senjata, lalu diangkut ke truk untuk dibawa ke desa Lobang Buaya. Ya, selanjutnya ada diorama Mayor Jenderal MT Haryono. Pada saat ini juga MT Haryono didatangi oleh beberapa prajurit tersebut juga, lalu dimintai untuk menemui presiden, tetapi MT Haryono menolak karena ada yang janggal dan meminta beberapa prajurit untuk menemuinya esok hari. Tetapi para prajurit memaksa masuk langsung menembaki dan menikam MT Haryono hingga tewas. Lalu jasadnya dibawa ke truk. Lalu setelah itu dibawa ke desa Lobang Buaya. Selanjutnya di sini ada biodrama penculikan Jenderal Ahmad Yani. Dia terkena tembak oleh orang luar yang ditembaki di seluruh tubuhnya hingga tewas. Dan sini ada foto kunjungan ke Inggris. Dan sini ada Ahmad Yani yang sedang berdiri di tengah dan sebelah kirinya Sodianto Sarwo Edi Wibowo. Berikut adalah diorama penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Ketika anggota Cakrabirawa datang dan menyampaikan bahwa Majen S. Parman diperintahkan untuk segera menghadap presiden, mendengar hal tersebut, Majen S. Parman kembali ke kamar untuk berganti pakaian dinas. Namun tanpa sepengetahuannya, ia diikuti oleh anggota Cakrabirawa lainnya. Istri Majen S. Parman sempat menanyakan surat perintah dari anggota Cakrabirawa dan berniat menelepon Jenderal Ahmad Yani. Sayangnya kabel telepon diputus oleh para anggota Cakrabirawa. Akhirnya Majen S. Parman dipaksa masuk ke dalam kendaraan milik pasukan Cakrabirawa dan dibawa menuju Lubang Buaya. Selanjutnya di sini ada diorama penculikan Brigadir Jenderal Satojo. Dia terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah dan Jenderal Satojo ini keluar dari pintu. Ia langsung disergap oleh para penculik dan mengapit Jenderal Satojo dan membawanya keluar menaikkan ke kendaraan. Selanjutnya dibawa ke desa Lubang Buaya. Selanjutnya di sini ada diorama penculikan Brigadir Jenderal Panjaitan. Terdapat foto beliau bersama keluarganya dan juga ada sewaktu bertugas sebagai ATAN di Jerman Barat pada tahun 1956. Dan sini ada dia mendampingi Jenderal Gatot Subroto di pabrik senjata Fritz Werner AG Berlin. Berikut adalah diorama tertembaknya Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun. Untuk mengamankan jalan penculikan, beberapa pasukan disebar ke berbagai lokasi. Sebagian dari mereka masuk ke halaman rumah Wakil Perdana Menteri II, Dr. Yana, sementara yang lain berjaga di dalam area tersebut. Dalam proses itu, Ajun Inspektur Polisi 1 KS Tubun yang sedang bertugas menjaga rumah tertembak oleh para penculik. Berikutnya adalah diorama penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean. Ketika mendengar suara tembakan, Letnan CZI PA Tendean segera keluar dari paviliun untuk memeriksa keadaan. Namun begitu keluar dari pintu, ia langsung disergap oleh para penculik. Mereka menyangka bahwa Letnan Tendean adalah Jenderal A.H. Nasution, sehingga ia pun turut diculik oleh pasukan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan dokumentasi dari barang-barang peninggalan MT Haryono. Di sini ada baju dinas beliau, di sini juga ada foto keluarga beliau, dan di sini juga ada foto bekas rekonstruksi penembakan, dan juga ada jenazah MT Haryono saat diangkat dari sumur lubang buaya. Oke teman-teman, di sini saya berada di tempat dokumentasi peninggalan dari S. Parman. Di sini juga terdapat baju dinas beliau, terus di sini ada riwayat hidup singkat beliau, dan juga di sini ada foto jenazah beliau saat dikeluarkan dari lubang buaya. Terus di sini juga ada bekas alat elektronik beliau, foto bersama istri tercinta, dan juga foto sewaktu bertugas di London. Selanjutnya di sini ada dokumentasi dari Brigjen Panjaitan. Di sini terdapat foto beliau dan bersama istri tercintanya. Dan sini ada dia sedang bertugas sebagai atan di Jerman Barat. Di sini ada riwayat hidup sama visumnya serta baju dinas beliau. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah ada di tempat peninggalan dokumentasi dari Brigadir Jenderal Sutojo. Nah, di sini terdapat foto dari beliau, ada juga daftar riwayat hidup, terus riwayat hidupnya, serta hasil visum dari Brigadir Sutojo. Terdapat juga dokumentasi ketika jenazah diangkat dari sumur lubang buaya. Terus juga di sini juga ada baju kimono beliau yang beliau kenakan saat diculik. Ini merupakan baju peninggalan dari Brigadir Sutojo, dan terakhir ada baju PDU milik Brigadir Sutojo. Oke teman-teman, kita ada di tempat dokumentasi Letnan Kolonel Sugiono. Di sini terdapat baju dinas upacara beliau, ada pula riwayat hidup, ada foto beliau juga, dan ada kondisi keadaan jenazah waktu diangkat dari sumur lubang buaya. Dan juga di sini ada riwayat hidup singkat beliau. Di sini saya akan menjelaskan peralatan hobi para pahlawan revolusi pada saat itu. Di sini tuh ada sepeda ontel, ada senapan, dan juga ada replika golf, ada raket tenis, dan juga ada replika pancingan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa peninggalan dari Brigadir Pol KS Tubun. Di sini ada peninggalan dari sepatu beliau, kemudian di sini ada kantong peluru, dan ada baret beliau, kemudian juga ada pakaian dinas lapangan milik Aibda Pol KS Tubun. Di sini juga ada foto dari beliau dan jenazah beliau, jenazah karet Satsuit Tubun. Kemudian di sini ada riwayat hidup singkat dari Brigjen Pol KS Tubun. Di sini juga ada peninggalan dari Letu PA Tendean, Ajudan Menko Hankam. Di sini ada biodata diri dari Pir Tendean, kemudian ada beberapa peninggalan, yaitu ada teropong milik beliau, kemudian ada foto beliau, jenazah beliau saat ditemukan, kemudian juga ada ayah ibu dari almarhum Pir Tendean. Kemudian juga di sini ada baju-baju peninggalan milik beliau dan riwayat hidup singkat dari Pir Andreas Tendean. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi dan peninggalan-peninggalan dari Maijen R. Suprapto. Di sini tuh ada baju dinasnya, dan ini ada baju saat dia disiksa di lubang buaya dan sarung. Dan itu ada foto Maijen Suprapto dengan istrinya Yulius Parti. Dan itu juga ada foto saat dia menerima tamu dari luar negeri. Dan di situ juga ada foto saat dia diangkat dari sumur lubang buaya dan riwayat hidup singkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi dan peninggalan-peninggalan barang dari Legend Ahmad Yani. Yang pertama itu ada baju dinasnya dan ada tongkat. Ulang ya. Ada rekonstruksi penembakan jenderal dan itu ada riwayat. Sekian presentasi video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.